Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube semuanya. Mudah-mudahan teman-teman di sana pada sehat semua, dilapangkan rezekinya dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi kita di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat subscriber tentang offer kredit rumah bersubsidi. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelum dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan subscribe yang teman-teman berikan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala kebajikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya sudah sengaja print out nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekitaran masalah offer kredit rumah bersubsidi. Jadi akan kita jawab satu persatu. Siapa tahu teman-teman juga memiliki pertanyaan yang sama, yang ingin ataupun hendak melakukan offer kredit, yang hendak ingin melakukan ataupun juga mengambil offer kredit rumah bersubsidi. Baik, pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan dari sahabat subscriber Lintang Putra. Pertanyaannya, pemberitahuan salinan berkas offer kredit siapa yang menyerahkan ke bank? Notarisnya atau saya sendiri selaku penjual? Nah, jadi ketika kita offer kredit rumah subsidi yang kita lakukan di hadapan notaris, yang tidak kita lakukan langsung ke bank, tapi hanya di notaris saja. Nah, berkas-berkasnya tersebut, salinan berkas offer kreditnya tersebut, itu siapa yang menyampaikan? Intinya seperti itu. Yang menyampaikan ke pihak bank, apakah si pembeli atau si penjual atau pihak notarisnya? Nah, dalam hal ini sepengetahuan kami, yang berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tentang adanya offer kredit rumah bersubsidi yang telah dilakukan di hadapan notaris itu sebetulnya yang lebih berkewajiban yaitu adalah selaku penjual. Karena dia merupakan orang yang memiliki hubungan perdata dengan pihak perbankan dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah bersubsidi, ya, pada awalnya yang melakukan akad. Nah, istilahnya akad. Nah, maka dia yang sangat berkewajiban. Alangkah lebih baiknya si penjual dan pembeli, ya, itu datang menyampaikan pemberitahuan adanya atau salinan, ya, salinan berkas offer kredit rumah bersubsidi yang dilakukan di hadapan notaris tersebut. Nanti itu pihak notaris itu akan menyampaikan atau akan membuat surat pengantar, ya. Surat pengantarnya akan dibuatkan tentang adanya offer kredit rumah bersubsidi tersebut. Itu jawaban buat sahabat Lintang Putra. Pertanyaan yang kedua. Ini offer kredit tapi bukan rumah subsidi. Pertanyaannya dari Dwi Santoso, ya, sahabat Dwi Santoso. Pertanyaannya, Pak mau tanya, kalau komersil sebelum 5 tahun boleh di offer kredit? Nah, ini pertanyaan untuk rumah komersil. Jadi saya asumsikan ini bukan rumah subsidi tapi KPR non subsidi. Nah, untuk KPR non subsidi itu offer kreditnya ataupun juga renovasi dan lain-lain sebetulnya tidak diatur secara tegas aturan waktunya. Ya, jadi dia boleh misalkan sebelum 5 tahun langsung di-offer kreditkan. Ya, karena tidak ada ketentuan di dalam aturan kementeriannya ataupun juga instansi pemerintah. Tapi biasanya ketika akad ataupun juga penandatanganan kontrak itu biasanya di situ ada ketentuan-ketentuannya. Misalkan baru bisa di-offer kreditkan setelah berapa lama, kemudian ketentuan-ketentuan lainnya itu ada. Oleh karena itu, ketika teman-teman sedang akad, ya, penandatanganan kontrak kredit pemilikan rumah baik subsidi maupun juga non subsidi atau kontrak perjanjian apapun itu, baca secara seksama terlebih dahulu, pahami. Jadi jangan asal tanda tangan saja, tapi harus dibaca, dicermati dulu. Kalau nggak paham, tanyakan kepada notaris ataupun pihak pengembang yang ada di situ, ya, sahabat-sahabat semuanya. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini dari sahabat Latif Dwi Santoso. Kalau sudah lapor ke bank, berarti nanti kalau ada tunggakan bank akan nagih ke pembeli kedua. Betul apa tidak, Pak? Nah, baik, ketika offer kredit rumah subsidinya yang kita lakukan di hadapan notaris sudah kita sampaikan pemberitahuannya kepada pihak bank,
kemudian ada berita acaranya juga bahwa bank sudah menerima laporan ataupun pemberitahuan akan adanya oper kredit rumah bersubsidi tersebut. Maka secara hubungan keperdataan yang berkewajiban untuk melakukan pelunasan, mengangsur setiap bulannya, kemudian juga mengambil sertifikat rumah, itu tentu sudah beralih ke pihak pembeli baru atau debitur baru, sehingga debitur pertama atau pihak penjual tadi sudah tidak memiliki kewajiban untuk melunasi, untuk mengangsur setiap bulan tepat waktu, dan tidak bisa mengambil surat atau sertifikat rumah subsidi tersebut ketika rumah tersebut sudah lunas, karena sudah diberikan surat kuasa di notaris kepada pihak pembeli untuk mengambil sertifikat rumah subsidi tersebut, cicilan, angsuran, dan pelunasannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bang, apakah rumah subsidi kalau ditempati bukan oleh kita selaku pemilik, akan tetapi ditempati oleh saudara kita, ya, saudara dari keluarga istri misalkan, atau dari keluarga suami, apakah itu boleh atau tidak? Nah, tentunya boleh teman-teman ya, tentunya boleh ya. Yang nggak boleh itu dijual, digadaikan, dan dialihkan ya, tanpa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada sahabat YouTube yang telepon ya, yang konsultasi via telepon kemarin, saya lupa namanya, dimana dia itu ingin mendapat masukan. Dia ada yang nawarin untuk menggadai rumah subsidi. Jadi ceritanya orang pemilik rumah ini lagi butuh uang, kemudian juga dia ingin menggadaikan. Apakah bisa saya bantu? Kemudian saya ambil gadai rumah tersebut. Kalau saran saya, apabila rumah subsidi ya, rumah subsidi masih di bawah 5 tahun, kalau saran saya jangan diambil. Kalau ada yang menawarin gadai, kesimpulannya boleh atau tidak kita menggadaikan rumah subsidi kepada pihak lain. Nah, kalau sepengetahuan kami, menggadaikan itu termasuk tindakan mengalihkan rumah subsidi ya, KPR bersubsidi kepada pihak lain. Ketentuan-ketentuan mengenai pengalihan, ketentuan-ketentuan mengenai pengalihan rumah bersubsidi itu sebetulnya boleh dilakukan apabila rumah subsidi tersebut telah berusia 5 tahun atau lebih. Usia cicilannya, usia kreditnya itu sudah 5 tahun atau lebih. Itu boleh teman-teman ya, boleh dilakukan asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang belum dibalas di kolom komentar, insya Allah pada kesempatan yang lainnya akan saya ulas jawabannya secara bersamaan dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain yang memiliki kesamaan dalam permasalahannya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, berguna, bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang bertanya dan bagi masyarakat umum secara keseluruhan. Apabila video ini menurut teman-teman berguna dan bermanfaat, baik buat pemirsa YouTube atau buat masyarakat, mengedukasi masyarakat, kami meminta agar teman-teman subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains.